bisa berkumpul memenuhi undangan kami. Hari ini akan ada kegiatan musyawarah desa terkait dengan verbal verifikasi, validasi tentang bansos di bantuan sosial. Namun sebelumnya kami mohon maaf, bisa umur menjadi saklongan lali gitu. Hari ini full kegiatan kita ikan, tadi sampai masih ada tamu dari Polres, dari Tipikor terkait dengan kredit BS. Nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan informasi ini. Ini di hari ini seperti yang disampaikan tadi adalah kegiatan verbal terkait dengan bansos. Namun sebelumnya, mumpung ini juga ada kesempatan terkait dengan informasi-informasi, perlu kami informasikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini dan besok ke depan. Karena saya tidak mau seperti yang ada di SDPG di Kanoman, yang rame. Itu, sing daftar 300.000, sing ditompo 36. Sing wong lokal dikai kuota 40%, sekitar 15 orang. Nek warga desa itu tidak mampu, ya monggo berarti di rumah. Seperti Kopdes nanti juga ada. Kalau memenuhi kriteria itu monggo silakan dan sebagainya yang namanya relawan. Itu tim mobil ini tim apa gitu? Tim A. Itu kemudian satpam juga syarat sertifikasi satpam. Nah itu beberapa lowongan yang nantinya akan kami share ke RT RW. Kemudian supaya kami itu karena semangat kami dimaksimalkan warga desa Demak Ijo, sehingga warga desa Demak Ijo nantian golek karena di situ ada syarat rekomendasi. Saya kalian sampaikan terkait dengan bukan kredit fiktif ya, permainan sistem yang ada di BRI oleh salah satu oknum mantri di BRI. Jadi, hari ini tadi sudah kami kumpulkan sekitar Demak Ijo dan Limping itu sekitar 60-an orang gitu. 60-an orang kami mengundang kepala unit dan stafnya BRI Karangmongko, kemudian BRI cabang dan wilayah Yogyakarta. Yang di situ memang ada banyak permainan dari oknum. Jadi oknum itu terkait dengan kredit. Itu salah satunya pelunasan. Jadi Desember itu lunas, ini duitnya lapis oke. Itu kemudian bukti pelunasnya palsu. Pelunasan sudah. Nah, contohnya Pak Amin. Ini alhamdulillah saya di Amin. Alhamdulillah. Tapi kami pun juga sebenarnya sepakat untuk pendekatannya supaya semua bisa pangan. Tapi hal-hal yang terkait dengan model pencairan di rumah, model pencairan di Alfamart dengan rasanya tekan yang harus mentidaklayakkan. Gimana? Itu. Harapannya desir yang antara 1 sampai 4. Itu juga kami tidak tahu kalau tidak yang bersangkutan sendiri. Berarti kami mengapresiasi pada Pak RT RW yang sudah menyelesaikan tugasnya terkait dengan pemadanan data ini. Karena kita telah dipersiapkan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka Musdes, ya, musyawarah desa, hasil verifikasi dan validasi bansos, PKH dan sebagainya. Saya bacakan sebenarnya cuma perkenalan, kami menyampaikan prolog bahwasanya Musdes itu muncul berawal dari Mas Bupati mendirikan posko pengaduan, sehingga banyak aduan bansos yang tidak tepat sasaran, sehingga dinas sosial mengadakan program kerja seperti ini Mas Dika, Musdes, supaya hasilnya valid. Artinya Bapak RT, Pak RW yang tahu seluruh di masyarakat ini menjadi properti dari ini hasil rekapitulasi dari Musdes dari masing-masing RT dan RW. Jadi
dengan mengadakan model. Jadi rekap data hasil verifikasi dan validasi dana bansos PKH, BPNT dan PBI jika nomor 1 itu dari RT 01 RW 01 itu Mas Sokmat ya. Itu dari PKH itu yang layak itu 5 dan yang tidak layak 0, berarti tetap ya. Terus BPNT sembako ya, bantuan pangan non tunai atau sembako yang layak itu 9 dan yang tidak layak 0. Terus untuk sembakonya BPNT itu yang layak RB3 dari RT 05 ya. PKH yang layak 2 tidak layak 1. Terus BPNT yang layak 5 yang tidak layak 1. PBI yang layak 36 tidak layak 0. RT 06 PKH yang layak 9 tidak layak 0. BPNT yang layak 22 tidak layak 0. Terus PBI yang layak 67 yang tidak layak dari RB4. RB4 itu mulainya dari RT 07. Itu yang layak dari PKH 5 tidak layak 2. Terus BPNT yang layak 8 yang tidak layak 2. PB nya layak 39 tidak layak 2. Terus RT 08 PKH layak 6 tidak layak 3. Luar biasa nih. Separuh RT 9 PKH layak 6 tidak layak 1. BPNT layak 10 tidak layak 5. Terus PBI layak 57 tidak layak 2. RT 10 PKH layak 17 tidak layak 0. BPNT layak 29 tidak layak 3. PBI banyak ini yang layak 115 yang tidak layak 0. Terus RT 11 PKH yang layak 11 tidak layak 1. BPNT yang layak 20 tidak layak 1. Terus PBI yang layak 70 yang tidak layak 0. Clear Pak RW 05. RT 14 yang PKH yang layak 4 tidak layak 0. BPNT yang layak 5 tidak layak 0. Terus PBI layak 59 tidak layak 0. RT 15 layak 8 terus tidak layak 0. Sembako layak 13 tidak layak 0. PBI 59 tidak layak 0. RT 16 PKH yang layak 13 tidak layak 1. Sembako layak 24 tidak layak 1 dan PKH PBI layak 70 dan tidak layak 3. Ini tadi hasil rekapan dari bapak-bapak dari mereka kemudian menjadi barokah. Kemudian ada pertanyaan yang sering kita dengarkan nih. BNBA, by name by address, ini sebenarnya data publik atau bukan? Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam pertemuan lanjutan tidak lanjut musyawarah desa hasil verifikasi data penerima bantuan program keluarga harapan, sembako dan juga PPIJK. Kedua, kami haturkan kepada para bapak
ketua RT, ketua RW, ketua BPD, kepala desa, dan semua yang ikut serta dalam kegiatan verifikasi dan validasi data penerima bansos ini. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita cermati mengenai hasil daripada yang sudah kita lakukan secara bersama ini. Jika memang kita di lingkup warga masyarakat, ketika kita mau menyelesaikan bantuan dari setiap warga yang berada di sekitar kita, kendati demikian, para bapak sampun kerso sudah bersedia untuk tetap melakukan dan membantu kami dalam hal memastikan data penerima bantuan, baik itu yang sudah meninggal, baik itu yang sudah tidak berada di domisili, dan juga yang sudah dinilai memang kurang tepat sasaran atau mampu. Lalu yang kedua, data ini nanti tinggal kami pertanggungjawabkan hasil daripada yang sudah dengan kami lakukan. Sebelum tanggal 14 kami sudah harus bisa mengunggah ini, dan tidak baik-baik saja, sedang dalam kondisi susah. Makanya untuk segala macam program yang ada, aturan itu dibuat semakin mencekik, semakin mempersempit ruang gerak warga masyarakat. Supayanya apa? Riwayat prolog yang sama dikatakan bahwasanya memang ini berawal dari kegundahan, kerisauan dari pemimpin kita di daerah Klaten, yang mana kok adanya keluhan ketidaktepatan sasaran bantuan. Beliau memang mungkin perlu adanya untuk lebih menyelami apa yang ada di indikator atau syarat dari setiap penerima bantuan. Makanya beliau menggandeng pimpinan kami yang ada di daerah juga, Ibu Kepala Dinas, untuk membuat suatu inovasi klarifikasi, validasi, dan verifikasi data yang sudah berada di lingkup Kabupaten Klaten secara khusus. Tidak lanjut kami nanti dari hasil verifikasi ini pergunakan sekian bulan bahkan tahun, KIS tersebut menjadi non-aktif. Ini juga yang menjadi keresahan ketika nanti penerima KIS atau BPIJK itu ketika ini berobat atau dalam situasi yang kurang mengenakan. Untuk yang selanjutnya kami respon, kami jawab mengenai kalau data tersebut, data penerima bantuan sosial secara khusus sebetulnya sifatnya terbuka, tapi dengan syarat bahwasanya data ini yang penting tidak dipergunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mungkin kalau sebagai solusi, jika Bapak ngersakaken data puniko Pak RT, Pak RW, akan ada serah terima berupa berita acara yang mana nanti tertuliskan juga tidak dipergunakan dalam konteks yang negatif, gitu Bapak. Baik name by address di berita acara juga sudah tercantum bahwasanya kalau data itu disalahgunakan, data itu di eksploitasi sampai data itu dipalsukan, maka data ini kemarin juga dibagikan kepada jenengan kami, dibagikan kepada para RT, RW, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama. Tidak ada. Kami hanya berupaya bahwa penerima bantuan ini semuanya yang bersifat adil, adil yang mana berhubungan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Maka nanti akan di follow up atau dikunjungi rumahnya untuk difoto terlebih dahulu sebagai bukti dukung pengisian data yang ada di dalam aplikasi. Usulan
sifatnya bukan mengusulkan. Hal yang paling pentingnya adalah contoh, ada dampak daripada pemandangan data sosial ekonomi yang setiap 3 bulan sekali bisa mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya matur sembah pun sangat kawitan sampun dipun pimpinan kami. Kesimpulan terakhir, kembali lagi kami himbau kepada para bapak, ketua RT, ketua RW atau yang berada di sekitar Desa Tumpang Ijo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tumpang Ijo beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, serta yang kami hormati Bapak Ketua RT RW se-Desa Tumpang Ijo, serta yang kami banggakan rekan kami dari pendamping PKK Mas Andika serta pendamping lokal desa Mbak Agustin. Di sini kami mewakili dari pemerintahan kecamatan, anggota Ibu Camat tidak bisa hadir di acara musyawarah desa. Hasil verifikasi Bansos PKK, BPRT serta PBI JKN di malam hari ini, yang tentu dikarenakan bersama dengan agenda dipimpin, tetapi tadi ada informasi Ibu Camat juga tidak bisa hadir dikarenakan lelah atau ya sakit. Mohon doanya, mudah-mudahan Camat segera pulih kembali sehat. Kita bahas di malam hari ini. Kami coba mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa serta Bapak Ketua BPD serta anggotanya serta Bapak Ketua RW RT se-Desa Tumpang Ijo yang telah melaksanakan musdes dusun di beberapa RW yang telah beberapa hari yang lalu. Di malam hari ini kita cuma menghadiri yaitu musyawarah hasil dari musdes Banyasami. Tadi sudah dibacakan hasilnya, yang mana semua itu nanti kita bisa sudah disepakati bersama dan berita acaranya sudah ditandatangani dari Ketua BPD, Kepala Desa serta perwakilan dari beberapa. Terima kasih. Mudah-mudahan data tadi bisa kita pertanggungjawabkan bersama serta nantinya bisa bansos tadi bisa tertuju kepada masyarakat miskin di sekitar. Selanjutnya kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak RT, Pak RW, Pak BPD, Pak Dika, Pak Tri yang telah hadir pada malam hari ini. Dan selanjutnya marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.